Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Telaga Sarangan, seri Tanah Jawa. Matahari mulai muncul. Sedikit demi sedikit menampakkan wujudnya dari balik tubuh Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Di dalam hutan, di bawah kaki Gunung Lawu itu, seorang pria parubaya bernama Ki Pasir berjalan menuju ke ladang tempatnya bekerja. Tanamanku sudah tumbuh besar, subur sekali. Setiap hari, Ki Pasir selalu pergi ke ladang. Bekerja dengan keras supaya bisa mencukupi kebutuhan. Pak, ayo istirahat dulu. Aku sudah masakkan sayur bayam dan tempe goreng untuk makan siang. Terima kasih, Bune. Kebetulan aku sudah lapar sekali. Wah, kelihatan enak semua, Bune. Masakanmu memang yang terbaik. Kamu sudah bekerja keras sendirian selama ini, Pak. Aku minta maaf karena tidak bisa membantu. Seandainya saja kita punya anak. Sudah, jangan dipikirkan terus. Kita sudah berusaha. Tapi, Pak, kita harus berdoa lebih banyak lagi. Baiklah, Bune. Nanti aku akan coba untuk berdoa lebih khusyuk lagi. Semoga Sang Hyang Widi mendengar doaku. Aku juga akan berdoa, Pak. Hari berikutnya di sebuah gua kecil, Ki Pasir bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi untuk dikaruniai seorang putra. Doa Ki Pasir dan Nyi Pasir terkabul. Mereka dikaruniai seorang anak. Bayi laki-laki yang sangat sehat pun lahir dan diberi nama Joko Lelung. Seiring berjalannya waktu, Joko Lelung tumbuh menjadi pria yang gagah. Namun sayangnya, ketika ia beranjak dewasa, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertapa. Joko Lelung benar-benar tidak mau bekerja di ladang. Bagaimana ini? Ada apa, Pak? Anak kita tidak pulang lagi. Benar, Bune. Setiap hari dia selalu bertapa di gunung sana. Sepertinya dia tidak mau menjadi petani seperti kita. Bagaimana kalau berdoa lagi kepada Sang Hyang Widi? Betul juga. Bagaimana kalau kita meminta untuk diberikan kekuatan yang abadi? Dengan begitu, kita tetap bisa bekerja meskipun sudah tua. Benar, Pak. Dengan begitu, kita tidak perlu bergantung pada putra kita. Aku akan ikut berdoa bersamamu, Pak. Keduanya pun pergi ke gua di Gunung Lawu. Di sana, keduanya berdoa dengan penuh hikmat kepada Sang Hyang Widi untuk diberi kekuatan yang kekal. Setelah 15 hari bertapa, terdengar sebuah suara yang menggema. Doa kalian akan kukabulkan. Namun, kalian harus menemukan sebuah telur di dekat ladang kalian dan memakannya. Telur itu akan menjadi sumber kekuatan untuk kalian. Telur? Apakah telur ayam? Entahlah, aku juga tak tahu, Bune. Kita cari saja dulu.
mereka berdua pergi menuju ke ladang. Di mana ya telur itu? Mereka mencari telur itu di semua sudut ladang, menyibakkan tanaman dan menggali tanah. Hingga akhirnya telur itu pun ditemukan. Itu Pak, itu telurnya. Bentuk telur ini aneh sekali. Sepertinya memang ini telurnya, Bune. Kalau begitu segera kita bawa pulang dan masak, Pak. Nyi Pasir pun memasak telur tersebut. Semoga dengan memakan telur ini kita bisa lebih kuat ya, Pak. Amin, Bune. Keesokan paginya, tanah ini terasa empuk sekali. Badanku terasa ringan dan penuh bertenaga. Sepertinya Sang Hyang Widi benar-benar memberiku kekuatan abadi. Tapi kok badanku jadi gatal-gatal ya? Waduh, gatal dan panas sekali badanku. tak tahan dengan gatal dan panas yang menyengat kulit, Ki Pasir segera mencari sungai terdekat. Begitu sampai di sungai, ia pun melompat. Hal ajaib pun terjadi. Ki Pasir berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sementara itu, hal yang sama pun terjadi pada Nyi Pasir. Aduh, kenapa badanku gatal-gatal begini? Pak, Ki Pasir, kenapa badanku gatal dan panas begini? Aduh. Nyi Pasir mencari suaminya di ladang, tapi tak menemui Ki Pasir di sana. Dia pun segera mencari sungai terdekat. Sedikit demi sedikit, sisik mulai muncul di tubuhnya. Begitu sampai di sungai, Nyi Pasir langsung terjun ke dalam sungai. Hal yang sama terjadi. Tubuh Nyi Pasir diselimuti cahaya aneh dan dia pun berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Dia telah berubah menjadi naga. Rupanya kau juga telah berubah, Nyi Pasir, istriku. Mereka berdua telah berubah wujud. Mengapa kita menjadi seperti ini? Sepertinya ini konsekuensi kita meminta kekuatan yang kekal, Bune. Tidak, aku tidak mau menjadi naga. Tenanglah, Bune. Tidak, aku tidak mau. Ini mengerikan, Pak. Semua harus merasakan penderitaan yang sama. Kita tenggelamkan Gunung Lawu ini. Maka, kedua naga itu bersatu, membentuk lingkaran besar menggunakan badan mereka, berputar dengan kekuatan besar, dan membuat sebuah cekungan raksasa di pasir. Semakin lama, muncul air yang deras dari cekungan tersebut. Dari jauh, Joko Lelung yang kesaktiannya kian meningkat, mengetahui niat jahat kedua orang tuanya. Maka, ia pun berdoa kepada Sang Hyang Widi untuk menenangkan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, kumohon tenangkanlah hati kalian. Jangan sampai amarah kalian merenggut hati kalian yang sebenarnya baik. Mendengar suara putranya tersebut, kedua naga itu pun tenang. Mereka pun melakukan moksa.
Namun, cekungan yang sudah dibuat oleh Ki Pasir dan Nyi Pasir tak hilang. Cekungan itu membentuk danau besar. Danau itu kini dikenal sebagai Telaga Sarangan atau Telaga Pasir. Danau ini terletak di bawah Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.